ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bisikan moral yang terjadi di lingkungan sekolah? Salah satu parameter yang biasa saya gunakan di dalam identifikasi kasus tersebut adalah apakah permasalahan yang sedang dialami itu atau yang sedang terjadi itu bersentuhan langsung dengan norma-norma hukum atau ketentuan-ketentuan. Ketika misalnya dia bersentuhan langsung atau berpengaruh secara langsung dengan norma hukum, maka itu saya kategorikan sebagai pelanggaran moral. Tapi ketika ini hanya menyangkut pada persoalan etik, misalnya kita diharapkan dengan dua keadaan yang sama-sama mendesak, namun salah satunya ini secara etik berat atau sulit dilakukan, maka ini saya dorong. Baik, jadi selama ini Bapak tidak bisa memetakan mana yang termasuk ke dalam dilema etika atau bisikan moral yang baik. Terima kasih. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kemungkinan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan. Kalau selama ini biasanya keputusan yang diambil di sekolah itu adalah keputusan bersama, dalam artian bahwa segala sesuatu hal yang diputuskan itu merupakan hasil diskusi bersama dengan pihak-pihak yang terkait dengan persoalan tersebut. Meskipun di dalam beberapa praktiknya tidak kadang ada persoalan-persoalan tertentu yang tidak semua guru dilibatkan, tetapi hanya beberapa guru mungkin yang dipandang sebagai atau dipandang kompeten di dalam mengerjakan hal tersebut. Jadi terkait keputusan ini Bapak berusaha untuk memutuskan sesuatu berdasarkan hasil Keputusan bersama di antara secara umum keputusan yang diambil itu merupakan keputusan bersama dari seluruh dari guru atau pihak yang terkait dengan persoalan permasalahan yang sedang terjadi. jadi kepentingan bersama diutamakan Pak ya, tidak ada yang dirugikan. Iya. Lalu kemudian pada pertanyaan ketiga, langkah-langkah atau proses seperti apa yang biasa Bapak lakukan selain seperti tadi mengadakan rapat dulu untuk memutuskan hal-hal yang ditempuh, selain itu apa ada langkah-langkah khusus lainnya? Biasanya ketika ada permasalahan atau persoalan yang terjadi, sebelum kami melibatkan guru secara keseluruhan, langkah yang pertama kita menyiapkan apa penyebabnya, siapa saja yang terlibat, kemudian kenapa sampai hal itu terjadi, itu semuanya itu kita kami pastikan dulu sehingga data dari permasalahan tersebut benar-benar valid. Kemudian ini kita bawa ke rapat dewan. Kira itu biasanya sebelum itu kami memanggil orang atau unsur yang terlibat langsung dalam proses. Berarti di sini yang bisa saya simpulkan Bapak selama pertama seperti ini yang dilibatkan Bapak bisa cross check dengan dari data sebanyak ini terkait masalah yang di dalamnya mungkin ada menyangkut unsur dilema ya Bapak. Terima kasih. Kemudian lanjut pada pertanyaan berikutnya, hal apa saja yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan Yang paling efektif dan secara umum ini terlalu melakukan rapat dengan dewan guru. Kenapa? Karena di sini ada banyak saran, tanggapan, kemudian masukan, sehingga di dalam pengambilan keputusan ini benar-benar merupakan keputusan bersama di dalam sekolah. Sehingga ketika misalnya ada pertanyaan kenapa ini bisa begini, ya, tidak akan
kami itu adalah di dalam menentukan skala prioritas. Ya, apa yang harus diambil, langkah mana yang harus dipilih, mana yang perlu diprioritaskan, itu adalah menurut saya tantangan yang paling berat. Karena kenapa? Tidak selamanya di dalam pengambilan keputusan itu benar-benar mampu mengakomodir semua keinginan dari warga sekolah. Nah, jadi yang utama adalah tantangannya adalah memetakan mana yang menjadi skala prioritas, Pak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada pertanyaan berikutnya, apakah Bapak memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau apakah Bapak memutuskan pada saat itu juga, atau Bapak memiliki sebuah jadwal menyelesaikan? Kalau secara tertentu jadwalnya di sekolah tidak ada, akan tetapi di dalam pengambilan keputusan atau rapat yang dilakukan itu biasanya temporal gitu. Berdasarkan kasus, jika misalnya ada kasus atau permasalahan, maka itu akan dilakukan diskusi atau rapat untuk memutuskan persoalan tersebut. Kalau jadwal paling mungkin ketika awal tahun pembelajaran itu secara umum, atau di akhir tahun, di akhir semester itu pun pembahasan itu adalah pembahasan secara makro, secara umum, bukan secara spesifik terhadap satu persoalan. Jadi tidak ada jadwal tertentu, Ya. Pak, ya, tergantung apabila ada hal yang perlu diputuskan maka diadakan rapat atau semacam apa yang mencari langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Kemudian mungkin Bapak seperti tadi yang bertahap, Bapak mengadakan rapat awal dan akhir semester itu sifatnya membahas hal-hal yang general. Iya, betul. Adapun misalnya rapat yang seperti yang dimaksudkan tadi itu secara khusus saja ketika misalnya ada persoalan baru dilakukan rapat. Pun ketika misalnya persoalan tersebut membutuhkan penanganan yang benar-benar serius atau sumbang pikiran yang betul-betul kompleks untuk memutuskan hal itu. Jadi memang sejauh ini tidak ada yang bersifat keputusan pribadi kepala sekolah. Sejauh ini kami meminimalisir itu untuk memutuskan sesuatu hal berdasarkan pendapat pribadi kami. Lalu berdasarkan asas kebersamaan. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika? Iya, betul sekali. Seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa terkadang di dalam menyikapi beberapa persoalan itu tidak dilakukan rapat secara umum, akan tetapi ini hanya melibatkan beberapa orang tertentu saja yang kami pandang kompeten atau memiliki kapabilitas di dalam menangani persoalan
Bapak sebagai kepala sekolah memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kasus-kasus dilema ini, bahwa sangat menunjukkan komunikasi jalin komunikasi yang baik, kemudian berusaha untuk melibatkan orang-orang yang terkait, apa ada kaitannya, ada hubungannya dengan kasus-kasus dilema etika, kemudian kita bersama untuk menyelesaikan yang itu lebih baik. Terima kasih Bapak atas sesi wawancara ini. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan apa yang saya peroleh hari ini bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi saya. Baik Bapak, sebelum mengakhiri kegiatan ini, saya mohon kesediaan Bapak untuk memberikan sedikit closing statement atas kegiatan ini. Baik, selaku closing statement dari percakapan kita hari ini adalah bahwa keputusan yang diambil secara bersama di dalam suatu institusi itu akan menghasilkan dampak yang lebih baik ketimbang mengambil keputusan secara individu. Saya pikir itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlailah, salah satu peserta pendidikan calon guru penggerak dari Kabupaten Bombana. Pada hari ini saya akan mengadakan sesi wawancara dengan salah satu kepala sekolah sebagai syarat untuk menyelesaikan modul 3.1 dengan topik dilema etika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu KS. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Baik Bu KS, sebagaimana jadwal yang kita telah sepakati sebelumnya, bahwa hari ini saya memohon kesediaan Ibu KS untuk melakukan sesi wawancara terkait salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak, yaitu mengenai dilema etika. Bagaimana Ibu KS? Apakah Ibu KS bersedia saya wawancara hari ini? Insya Allah. Baik, terima kasih. Kita langsung pada topik-topik pertanyaannya, yaitu pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus terkait dilema etika yang pernah terjadi di sekolah Ibu? Ya, terima kasih. Saya mengidentifikasi kebetulan di sekolah saya ada pernah kasus yang terjadi, salah satu murid itu melanggar aturan karena jarang masuk belajar, kemudian sering bolos, tugas-tugas tidak ada yang dia kerjakan, sehingga guru-guru yang ada di sekolah saya merasa bahwa anak ini sudah melanggar aturan-aturan yang ada di sekolah, sehingga kita guru-guru bersepakat bahwa karena pelanggaran aturan ini, sehingga guru-guru bersepakat untuk apakah ini dikeluarkan atau bagaimana, yang jadi itu. Baik, jadi kasus yang pernah terjadi ini ada murid yang melanggar peraturan sekolah, kemudian ada wacana untuk mengeluarkan murid tersebut dari sekolah. Berarti dalam kasus ini Ibu sebagai kepala sekolah bisa menganggap bahwa ini adalah dilema etika. Iya, Di satu sisi murid tersebut melanggar peraturan, tetapi di sisi lain ada usaha bagi dari Ibu untuk melakukan perubahan terhadap murid tersebut agar dia tetap lanjut bersekolah. Iya. Baik, itu. Baik, saya lanjut pada pertanyaan kedua. Bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu terkait kasus yang baru saja Ibu utarakan? Jadi terkait kasus yang tadi yang saya utarakan itu, tadi saya sampaikan bahwa
saya berkoordinasi dengan guru-guru senior dan wakasek, kemudian bermusyawarah lagi untuk mengambil keputusan langkah apa yang akan diberikan kepada siswa tersebut, bermusyawarah dengan guru-guru yang ada di sekolah. Baik, jadi Ibu berusaha melakukan komunikasi dalam bentuk musyawarah dengan guru-guru dan guru-guru senior. Jadi Ibu tidak membuat keputusan sendiri seperti itu. Baik, Ibu, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau proses seperti apa yang Ibu tempuh dalam memecahkan masalah terkait kasus siswa siapa tadi, murid Adrian ya? Iya. Baik. Iya, jadi langkah-langkah pengambilan keputusan yang kami lakukan, yang saya lakukan itu yang pertama melakukan dialog atau berkomunikasi dengan orang tua siswa yang bersangkutan. Kemudian mengumpulkan data-data apakah dari guru-guru mapel dan teman-temannya, data-data sebanyak-banyaknya terkait persoalan-persoalan yang terjadi pada si Adrian ini. Ya, itu. Baik, Ibu. Jadi Ibu melakukan tahapan pertama itu dialog dengan orang tua tersebut, kemudian mengumpulkan data baik itu dari teman-teman murid tersebut ataupun dari guru-guru mapel yang mengajar. Iya, baik. Terima kasih, Bu. Lanjut pada pertanyaan berikutnya. Menurut Ibu langkah yang paling efektif dalam memecahkan masalah terkait Adrian ini? Ya, langkah yang paling efektif yang saya lakukan yaitu yang pertama tadi itu memusyawarahkan, mengadakan rapat-rapat dengan Dewan Guru mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi Adrian ini. Kemudian mendekatkan diri kepada Adrian, menanyakan apa persoalan-persoalan kenapa dia tidak mengerjakan tugasnya, kemudian kenapa dia sering bolos. Jadi itu kita saya mendekati si siswa ini untuk itu ya. Baik, jadi di sini yang bisa saya tangkap adalah untuk memecahkan kasus ini langkah yang paling efektif menurut Ibu adalah mengadakan musyawarah dengan guru-guru terkait kasus tersebut, kemudian melakukan pendekatan pribadi dengan murid yang bersangkutan untuk mencari tahu latar belakang atau penyebab dari tindakan-tindakannya tersebut. Baik, Ibu, terima kasih. Lanjut yang ke pertanyaan kelima. Apa saja yang menurut Ibu yang menjadi tantangan dalam memecahkan kasus-kasus terkait dilema etika pada murid Adrian tadi, Bu? Tantangan yang kami hadapi yaitu kekhawatiran saya sebagai pimpinan dan kekhawatiran guru-guru juga bahwa akan berdampak ke siswa lain. Jadi persoalan atau masalah yang dihadapi Adrian ini akan berdampak ke siswa lain. Ya, kemudian meyakinkan murid untuk berkomitmen, si Adrian ini untuk berkomitmen bahwa tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Ya, yang itu. Baik, berarti di sini yang menjadi kekhawatiran Ibu adalah Ibu khawatir bahwa perilaku Adrian itu akan tertular pada teman-teman yang lain. Ya, dampak buruknya yang Ibu pertimbangkan ya. Iya. Oke, kemudian yang kedua di sini yang bisa saya tangkap bahwa Ibu juga berusaha meyakinkan guru-guru untuk berkomitmen dalam hal pengawasan seperti itu. Oh iya, guru-guru juga ya. Kita berkomitmen untuk melakukan pengawasan terhadap siswa-siswa yang ada di sekolah itu, khususnya si Adrian ini. Betul, karena dalam hal ini kita harus tetap memikirkan masa depan anak ini. Iya. Karena jangan sampai kalau misalnya kesepakatan bahwa dikasih keluar, saya takutkan nantinya si Adrian ini sudah tidak sekolah lagi. Jadi bagaimana kita keputusan bahwa kita berkomitmen bahwa
kita masih memberi kesempatan kepada si Adrian ini untuk melanjutkan pendidikannya, dengan kita berkomitmen bahwa kita harus bekerja sama untuk mengawasi si anak ini. Saya setuju sekali dengan pendapat Ibu. Kita melakukan usaha-usaha untuk tetap mempertahankan anak tersebut di sekolah demi masa depannya. Iya, demi masa depan murid tersebut. Baik, saya setuju sekali dengan pendapat Ibu kepala sekolah terkait hal tersebut. Kemudian apakah dalam memecahkan kasus-kasus terkait dilema etika di sekolah yang Ibu pimpin itu ada jadwal-jadwal tertentu? Tidak ada jadwal tertentu. Tidak ada, biasanya itu diadakan rapat atau jenis musyawarah tergantung dari Terjadinya kasus, iya betul. Baik Ibu, lalu apakah dalam proses pengambilan keputusan itu ada seseorang atau faktor-faktor yang dapat meringankan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Jadi yang sering saya ajak berkoordinasi, berkomunikasi setiap ada kasus-kasus seperti ini, yang pertama itu adalah guru-guru senior yang ada di sekolah saya. Kebetulan di sekolah kami itu ya banyak guru-guru senior dan banyak yang saya anggap orang tua, sehingga saya minta pendapatnya. Kemudian wakil kepala sekolah, kemudian guru-guru yang ada di sekolah kami. Baik, jadi orang-orang yang biasa membantu Ibu KS dalam mengambil keputusan ini adalah para guru senior yang Ibu tuakan di sekolah tersebut, kemudian juga melibatkan wakil kepala sekolah dan guru-guru yang mengajar di sekolah Ibu. Wah, ini betul-betul Ibu KS ini menempuh dan menonjolkan musyawarah ya dalam mengambil sebuah keputusan. Saya sangat setuju dengan itu, Ibu KS. Kemudian pertanyaan yang terakhir di sini, kira-kira menurut Ibu KS apa pelajaran yang bisa Ibu ambil dari kasus-kasus dilema etika yang sudah pernah Ibu selesaikan di sekolah yang Ibu pimpin? Iya. Jadi pelajaran yang saya ambil dari kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah kami ini adalah, saya beranggapan bahwa semakin banyak kasus atau semakin banyak persoalan-persoalan yang terjadi, maka semakin dewasa saya untuk mengambil keputusan, semakin bijak saya untuk mengambil keputusan di dalam sebuah persoalan-persoalan yang terjadi di dalam sekolah kami ini. Baik, iya, jadi dari sekian kasus yang telah Ibu selesaikan bersama guru-guru yang ada di sekolah Ibu itu memberi pelajaran kepada Ibu untuk semakin dewasa dan semakin bijak dalam mengambil keputusan. Baik, Ibu, bagus sekali, saya sangat setuju dengan hal-hal yang telah Ibu utarakan. Dari sini saya belajar banyak, meskipun dalam percakapan singkat ini saya bisa belajar banyak bahwa dalam mengambil keputusan itu sebaiknya ditempuh melalui jalur musyawarah dengan mengutamakan kepentingan murid, karena kita sebagai pendidik harus tentu saja kita bertanggung jawab pada perubahan perilaku maupun pola pikir ke arah yang lebih baik demi masa depan murid tersebut. Baik Ibu, dan satu poin lagi yang saya petik dari wawancara ini, bahwa semakin banyak kita memecahkan kasus terutama yang terkait dilema etika ini, mengajarkan kita untuk semakin dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan, kembali lagi karena kita mementingkan kepentingan murid kita. Iya. Baik Ibu KS, senang sekali saya sudah mendapatkan banyak informasi dari Ibu KS terkait topik kasus dilema etika terutama yang terjadi di sekolah Ibu, dan sekali lagi saya mohon maaf karena telah mengambil waktu Ibu untuk sesi ini. Baik Ibu, apakah Ibu ada sedikit penyampaian sebelum kita menutup sesi kita ini? Iya. Jadi
saya berterima kasih sekali kepada calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Nurlela SPD atas sesi wawancara ini. Jadi kita saling memberikan informasi. Jadi saya juga sebagai kepala sekolah mendapatkan banyak pendapat, banyak ilmu yang diberikan oleh CGP. Mudah-mudahan Ibu sukses selalu sampai akhir di CGP ini. Terima Demikian. kasih. Baik, terima kasih Ibu KS. Baik, demikian tadi wawancara yang telah saya lakukan dengan kepala sekolah dari SMP Negeri 07 Rorowatu Utara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.